Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Munawaroh dan Mbak Rotan Ulumul Latifah dan Mbak Sefiana Tritasari. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum dari mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kurikulum. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, mengurus, atau mengelola. Manajemen sendiri adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian atau rangkai kegiatan seperti rencana, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Selanjutnya yaitu secara etimologi atau secara istilah. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Secara istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti pelari. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komunikatif, dan sistematik dalam rangkaian mewujudkan keterampilan tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu mencapai pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu mencapai visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam manajemen kurikulum, yaitu yang pertama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, kegiatan yang berhubungan dengan tugas murid, dan selanjutnya yaitu kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pelaksanaan evaluasi, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, kegiatan dalam bidang dan penyuluhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kegiatan yang berkenan dengan usaha peningkatan mutu profesionalisme guru. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Urgensi manajemen kurikulum dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Urgensi manajemen kurikulum dalam peningkatan kualitas pembelajaran yaitu sebagai satu, perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini, pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran pendidikan. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikasi dalam penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan.
Analisis problematika dalam manajemen kurikulum. Problematika kurikulum pendidikan berasal dari sejumlah faktor, antara lain: 1. Rendahnya pemerataan kesempatan belajar. Yang kedua, rendahnya mutu akademik. Yang ketiga, rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui batas waktu standar yang sudah ditentukan. Yang keempat, rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan. Dan yang kelima, yaitu terjadinya kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari rumusan dalam standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kemudian standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan mengenai standar isi tertuang dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan mengenai standar proses telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam standar proses dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Akhir, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengaturan mengenai standar penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Di dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Bentuk penilaian oleh pendidik dapat berupa penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, penugasan, dan bentuk lainnya, yang hasilnya digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan siswa. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satu pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Selain itu, penilaian oleh satuan pendidikan digunakan untuk penjaminan mutu dengan menetapkan kriteria tuntasan minimal serta kriteria kenaikan kelas. Ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu, berbentuk ujian nasional atau bentuk lainnya, yang hasilnya digunakan untuk pemetaan mutu, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang berikutnya, pembinaan, dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.